Selamat datang kembali ke channel ini. Ini adalah video kedua tentang silent treatment narcissistic. Di video sebelumnya saya udah bahas ya tentang perbedaan antara silent treatment yang biasa dilakukan oleh orang normal dan silent treatment yang biasa dilakukan oleh seorang narsistik. Dan semoga kalian udah dapat gambaran betapa jahatnya silent treatment yang biasa dilakukan oleh seorang narsistik. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang beberapa hal atau beberapa trik silent treatment yang biasa dilakukan oleh seorang narsistik kepada korbannya. Jadi kalian bisa menyesuaikan trik-trik ini dengan keadaan yang kalian alami dan kalian bisa mengenali bahwa, oh ternyata saya di silent treatment. Oke? Mari kita mulai ya. Yang pertama itu namanya stonewalling. Mungkin sudah ada yang pernah tahu ya. Stonewalling itu kan artinya tembok. Ya. Untuk menggambarkan ini tuh begini guys sebenarnya. Kalian yang berhubungan dengan narsistik pasti sering sekali berkata begini, saya nggak pernah bisa mendiskusikan sesuatu dengan si narsistik. Kalau misalnya ada konflik, kalau misalnya ada sesuatu yang tidak beres di dalam hubungan kalian tuh nggak bisa berkomunikasi sama narsistik. Artinya, yang kalian ingin katakan kepada si narsistik itu nggak pernah direspon, selalu mental, misalnya. Kalian merasa ngomong sama tembok. Tembok itu kan stonewalling ya, gitu ya. Kalian merasa, saya nggak pernah bisa mendudukkan persoalan seperti apa ketika orang normal biasanya membicarakan itu dengan pasangannya, kalian nggak bisa melakukan itu. Nah, kita berpikir bahwa narsistik itu sifatnya memang begitu, karena egonya kan gede. Itu benar, tetapi guys kalian harus tahu, stonewalling ini juga salah satu sifat manipulatif, silent treatment dari si narsistik. Apa artinya? Gini, narsistik tuh tahu nggak sih sebenarnya kita tuh mau bicara dengan dia untuk membereskan persoalannya kita? Dia tahu guys, tetapi dia sengaja merespon itu dengan kalian seolah-olah dia tidak mau merespon atau menjadi tembok. Pertanyaannya adalah kenapa? Karena sebenarnya narsistik itu tahu kalau kalian berbicara dengan dia dan mencoba berargumen misalnya, saling mendudukkan persoalan, kesalahan-kesalahan yang dia lakukan itu bakal ketahuan. Kesalahan-kesalahan dia bakal terungkap dan dia akan kalah dalam berargumen. Karena memang dari asalnya dia tuh udah salah sebenarnya. Jadi, stonewalling itu dilakukan dengan kesadaran penuh dari si narsistik untuk menghindari konsekuensi dari kesalahan-kesalahan yang dia buat. Jadi, jangan mengira kalau misalnya selama ini kalian berkonflik dan kalian berpikir, wah saya harus ngomong ini sama dia, tapi susah banget doang ngomong sama dia. Itu disengaja sebenarnya oleh si narsistik. Dia melakukan itu karena dia tahu dia salah. Jadi, sebelum dia dikonfrontasi, dia sudah melakukan stonewalling duluan. Saya harap teman-teman tahu ini. Jadi tidak bertanya-tanya lagi, kenapa ya bang? Sulit banget ngomong sama si narsistik. Jawabannya adalah karena mereka tahu kalau mereka itu sebenarnya salah. Dua, itu namanya sulking. Sulking itu artinya merajuk. Kalau ini kita bisa nebak, gitu ya. Banyaklah ini kejadian di sekeliling kita kan, gitu ya. Merajuk itu artinya tidak merespon seperti biasa gitu misalnya, dalam arti raut mukanya cemberut terus, diem-diem terus gitu ya. Kalau yang kayak gini saya pikir teman-teman udah tahu semua lah. Kita nggak perlu bahas ini lebih panjang karena merajuk ini ada di mana-mana gitu ya, di sekitar kita. Perbandingannya sih seperti anak kecil lah. Anak kecil yang merajuk kan kita juga sering lihat ya. Oke, itu dua. Tiga, mengirimkan pesan tersembunyi bahwa ada sesuatu yang nggak beres nih. Gitu. Ini biasanya gini guys, kita ngomongnya mengurangi intensitas perhatian. Misalnya, dia kalau diajak bicara tidak seresponsif seperti biasanya. Dia masih berinteraksi dengan kita, tetapi tidak seperti biasanya. Biasanya diajak bicara tuh enak, sekarang ngomongnya sepatah dua kata. Tidak bertanggung jawab seperti biasanya. Hal-hal seperti itulah. Ini biasanya mengirimkan pesan kepada korbannya untuk mengatakan bahwa
ada sesuatu yang salah di kamu, dan ini adalah sebagai bentuk rasa protes saya. Itu kan ya. Dan ini sebenarnya orang normal yang biasa melakukan kayak gini. Tetapi kita tahu, narsistik melakukan ini sebenarnya untuk membuat bingung korbannya. Sehingga korbannya merasa, kok dia tidak seperti biasanya ya? Apa ya yang salah dengan saya? Yang mana korbannya sendiri nggak tahu bahwa sebenarnya mungkin tidak ada yang salah dengan dia, tetapi ini pancingan dari si narsistik untuk memperkeruh keadaan atau membuat korbannya bingung. Yang keempat, ketidakpedulian yang ekstrim. Nah, kalau ini saya pikir teman-teman juga tahu ya. Maksudnya ya benar-benar nggak peduli gitu. Benar-benar kalian tuh udah dianggap nggak ada. Ya yang ini sadis banget lah guys ya. Misalnya, ini salah satunya mungkin kayak ghosting juga ya. Dalam arti ya kalian seolah-olah tuh udah nggak ada lagi di matanya dia gitu. Misalnya kalau kalian putus gitu, tiba-tiba dia udah nganggap kalian tuh udah nggak ada harga, nggak pernah ada di dalam kehidupannya dia, atau misalnya kalian divorce dengan dia juga seolah-olah kalian tuh tidak pernah meninggalkan jejak apapun di dalam kehidupannya dia. Ketika misalnya dalam proses devalue, kalian di ghosting seolah-olah kalian tuh udah nggak punya harga. Ini kan namanya silent treatment juga kan gitu ya. Dan ini bikin korbannya bener-bener bingung. Dan ini yang banyak dikatakan oleh teman-teman kan biasanya, kok bang bisa ya dia sampai melakukan seolah-olah kami tidak punya kenangan sama sekali, nggak punya harga sama sekali. Ini sebenarnya salah satu taktik abuse dari dia juga untuk menurunkan harganya kalian. Yang berikutnya adalah suddenly silent treatment. Nah, ini yang teman-teman harus tahu. Suddenly silent treatment ini artinya bahwa ini adalah silent treatment yang paling banyak digunakan narsistik untuk membuat korbannya itu bingung. Artinya apa? Suddenly silent treatment itu ya silent treatment yang tiba-tiba aja gitu. Jadi kalian para korban narsistik abuse tuh sering ngomong gini, saya tuh nggak ngerti ya bang ya. Kayaknya di satu sisi kami tuh baik-baik aja, bercengkrama dengan baik-baik aja, berkomunikasi. Tiba-tiba dia men-silent treatment saya. Saya juga nggak tahu saya salahnya apa. Saya juga nggak tahu apa yang saya perbuat. Tetapi dia men-silent treatment saya tiba-tiba. Yang korban yang nggak tahu itu adalah ini taktiknya narsistik yang seperti kita bilang tadi. Mereka melakukan silent treatment secara tiba-tiba hanya karena dia tahu dia bisa melakukan itu. Hanya karena dia mau memuaskan ego dia bahwa dia bisa melakukan itu. Hanya untuk memuaskan ego dia bahwa dia punya power sama korbannya untuk membuat keadaan menjadi tidak seimbang. Tidak ada alasan apapun, tidak ada kesalahan apapun yang dilakukan korbannya. Dia hanya melakukan itu untuk membuat korbannya bingung dan untuk menunjukkan bahwa dia punya kekuasaan. Ini yang paling banyak terjadi dan yang menurut saya paling jahat yang dilakukan oleh seorang narsistik. Oke? Dan yang terakhir, silent treatment itu juga bisa dilakukan dengan cara tidak memberikan korbannya itu support yang mereka butuhkan. Ini gampangnya gini-gini. Kalian pernah nggak para korban narsistik abuse tuh ngerasa bingung atau kecewa dengan narsistik? Ketika kalian merasa sangat sedih, misalnya, kalian butuh support dari pasangan kalian, mereka mengabaikan itu. Mereka nggak kasih ke support yang kalian mau atau dukungan yang kalian mau. Dan sebaliknya, ketika kalian sangat bahagia dan ketika kalian mengharapkan dia juga ikut berbahagia dengan kalian, dia juga nggak ngelakuin itu. Bersikap seolah-olah biasa saja. Ini juga silent treatment terselubung sebenarnya guys. Pertanyaannya, kenapa dia ngelakuin gitu bang? Sebenarnya begini, kalian harus tahu ya, narsistik itu tidak suka kalau orang lain dapat spotlight. Dari hubungan dia dengan korban, yang dapat sinar, yang dapat spotlight atau perhatian itu cuma dia. Jadi, ketika misalnya kalian butuh dukungan, ketika sedih atau pingin meluapkan kegembiraan, itu kan spotlight atau perhatiannya kan beralih kepada kalian. Dan narsistik tuh nggak suka itu, gitu loh. Dia nggak mau. Jadi, dia nggak mau di dalam hubungan itu kalian dapat spotlight-nya. Dia mau yang spotlight-nya itu cuma ada di dia. Yang boleh bersedih dan menangis ya cuma dia. Yang boleh berbahagia juga cuma dia. Artinya, ketika kalian butuh sebenarnya dukungan dari dia, atau butuh misalnya ke support kegembiraan dari dia sengaja tidak memberikan itu, sengaja untuk mendiamkan itu, seolah-olah tidak ada sesuatu pun yang terjadi,
supaya kalian itu jangan berkembang dan mendapat kedudukan yang setara atau mendapatkan perhatian atau spotlight di dalam hubungannya kalian. Ini banyak korbannya nggak tahu. Ya karena kan nggak semuanya ya bisa kepikiran tentang sifat NPD yang ini. Gitu. Jadi ketika misalnya kalian menemui hal begini, kalian bisa tahu kenapa misalnya narsistik itu tidak mau memberikan support kepada pasangannya. Justru di saat-saat pasangannya itu sangat-sangat membutuhkan support itu. Ya, oke guys. Ini aja yang kita bicarakan di video kali ini. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.